Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Syahputra, NPM 1904290001, Agroteknologi 1, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul budidaya tanaman tembakau dengan bahasa Latin Nicotiana tabacum. Langsung saja kita masuk ke sejarah tanaman tembakau. Tembakau diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 6000 sebelum Masehi. Tumbuhan tembakau merupakan tumbuhan asli dari Amerika Selatan dan Amerika Utara. Berdasarkan kajian arkeologi, tembakau pertama kali digunakan pada abad 1 sebelum Masehi oleh bangsa Maya dan Amerika Tengah sebagai rokok untuk kegiatan upacara keagamaan. Kebiasaan ini menyebar hingga lembah Mississippi saat bangsa Maya berimigrasi ke arah selatan Amerika antara 470 dan 630 arah selatan Amerika antara 470 dan 630 sebelum Masehi, sehingga diikuti oleh suku asli tetangga lokasi mereka tinggal. Berdasarkan penuturan Diego de Landa, tembakau biasa digunakan oleh bangsa Maya untuk ritual pubertas dengan pemerintahan anak laki-laki dan perempuan untuk menelan atau cupar asap atau humazo yang diperintahkan oleh pendeta. Selanjutnya, syarat tumbuh. Tembakau dapat berkembang maksimal pada wilayah beriklim tropis yang mempunyai temperatur dekat 21 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius, mempunyai curah hujan rata-rata dekat 1500 mm sampai 2000 mm per tahun, dan mempunyai kelembapan 50% sampai 70%, serta memerlukan cahaya matahari penuh. Tanah yang baik buat menanam tembakau ialah tanah yang bertekstur liat, berpasir, gembur, remah, serta mempunyai drainase yang baik dan mempunyai derajat keasaman ataupun pH 5,5 hingga 6,5. Selanjutnya, budidaya tanaman tembakau. Yang pertama ada pengolahan tanah. Pada dasarnya, tujuan dari pengolahan tanah adalah menciptakan prakondisi untuk memacu pertumbuhan tanaman. Pengolahan tanah menggunakan cangkul, baja atau hand traktor. Tanah yang sudah diolah dibiarkan 1 minggu agar inokulum atau bibit hama penyakit yang ada dalam tanah mati dan gulma dapat mati atau kering terkena sinar matahari. Pada hari ke-7 setelah tanah dibuka atau diolah, pertama ditaburi dengan pupuk organik atau pupuk kandang sebanyak 10 hingga 20 ton per hektar. Kemudian diolah terakhir atau penghahusan lahan tanah, kemudian dibiarkan 1 minggu lagi agar pupuk kandang atau pupuk organik terserap merata oleh tanah. Jadi, tanah setelah diolah dibiarkan terkena sinar matahari hingga 2 minggu. Setelah itu ada pembibitan. Yang pertama, lokasi pembibitan, yaitu tempat harus cukup terbuka, mendapatkan sinar matahari cukup terutama pagi hari. Selanjutnya, lapisan tanahnya cukup tebal, subur, daya menahan air dan berdrainase baik. Selanjutnya, dekat dengan sumber air untuk memudahkan penyiraman. Selanjutnya, agak jauh dari pemukiman untuk menghindari gangguan hewan peliharaan dan hama lainnya. Terus ada bukan tanaman sepamili. Yang kedua, bibit yang memenuhi syarat, yaitu yang pertama ukuran atau tinggi 10 sampai 12,5 cm, jumlah daun 5 lembar, tidak terlalu subur atau sukulen dan tidak terlalu kurus, perakaran baik, sehat, bebas dengan hama dan penyakit. Umur bibit antara 40 sampai 45 hari. Selanjutnya masuk ke penanaman. Untuk menjamin pertumbuhan tanaman yang seragam, diusahakan penanaman bibit yang seragam umur dan besarnya. Kemudian, setiap lubang tanam diberi pupuk kandang atau organik masak sebanyak 5 kg
Apabila waktu penanaman kondisi iklim panas, maka lubang tanam disiramkan terlebih dahulu sebelum ditanami. Untuk mencegah serangan hama pada bibit yang baru ditanam, sebagian di sekitar lubang tanam ditaburi puradan 3 gram dengan dosis 2 gram setiap tanaman. Waktu tanam sebaiknya sore hari pukul 17.00 hingga 19.30 WIB untuk menghindari bibit terkena terik sinar matahari yang dapat menyebabkan kelayuan. Penanaman diusahakan agar bibit tidak terlipat dan batang tidak patah. Pada tanah tersebut diberi lubang dengan jari telunjuk sedalam 4 cm sebagai lubang tanam yang diberi pupuk kandang atau pupuk organik. Hal ini agar pangkal, batang, dan akar melekat baik dengan tanah. Selanjutnya siram sedikit air. Maksud saja langsung ke pemeliharaan, yaitu pertama ada pemupukan. Terlebih dahulu buat lubang atau tugal di sekitar tanaman, kemudian masukkan pupuk dalam lubang tanam tersebut sehingga pupuk diserap. Selanjutnya sehingga pupuk diserap oleh tanaman tembakau dan tidak hilang hanyut oleh hujan. Untuk pertumbuhan yang optimal, maka tanaman tembakau akan menyerap unsur hara tertentu dalam tanah berdasarkan jenis tanah, mutu atau kualitas tembakau atau kandungan tar dan nikotin. Lihat di bawah ini. Misalnya ada tanah berat atau vertisol atau tanah liat. Yang pertama ada kebutuhan unsur N-nya yaitu 40 sampai 50 kg N per hektar atau 200 sampai 250 kg per hektar. Selanjutnya ada kebutuhan unsur P-nya yaitu 70 kg P2O5 yang dapat dipenuhi dengan 200 kg SP36 per hektar. Pupuk ini diberikan sebelum atau menjelang tanam. Selanjutnya ada kebutuhan unsur K, yaitu pemberian unsur K dapat bersamaan dengan pemberian unsur E atau menghasilkan mutu daun tembakau berkualitas tinggi. Diperlukan unsur K3. Diperlukan unsur K 3 kali lebih besar dibanding untuk pertumbuhan normal. Unsur K dapat dipenuhi dengan KNO3 atau unsur K yang lain. Selanjutnya ada penyiangan dan pengairan atau pembumbunan. Penyiangan merupakan pengolahan tanah lebih lanjut setelah bibit ditanam dan selama pertumbuhan tanaman. Dalam melakukan penyiangan yang perlu diperhatikan adalah bahwa tembakau berakar dangkal. Walaupun tanaman sudah tua, sebagai besar berada pada lapisan tanah 30 sampai 40 cm karena sistem akarnya yang dangkal. Maka harus hati-hati dalam melakukan penyiangan. Usahakan agar sedikit mungkin terpotongnya akar. 4. Selanjutnya ada pemangkasan atau topping dan penyirungan. Pemangkasan merupakan suatu tindakan budidaya yang sangat berpengaruh terhadap hasil dan mutu tembakau. Pemangkasan dilakukan pada akhir pertumbuhan vegetatif atau pada saat tanam memasuki fase generatif. Tanaman yang tidak dipangkas akan memberikan hasil mutu, kadar nikotin dan kadar gula lebih rendah dibandingkan tanaman yang dipangkas. Menurut TSO tahun 1972, nikotin dibentuk pada jaringan meristematis di belakang tudung akar, diangkut ke atas melalui xilem dan diakumulasi di daun. Tujuan pemangkasan adalah mengalihkan pertumbuhan tunas atau pucuk atau karangan bunga dan sirung. Maka tenaga dan nutrisi yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan vegetatif atau daun-daun tersisa, sehingga daun menjadi luas, berat, dan berisi. Pemangkasan dilakukan pada saat tanam yang menghasilkan karangan bunga atau satu kuncup bunga telah mekar 4-5 lembar daun dari bundle flower. Ikut ditopping atau dipangkas dan sisakan 18-23 lembar daun termasuk daun kaki. Pemangkasan ini menyebabkan 3-4 sirung pada ketiak daun teratas yang akan tumbuh cepat. Selanjutnya ada
perawatan penanggulangannya, hama, penyakit dan penanggulangannya. Pengembangan usaha tani tembakau dewasa ini beberapa faktor yang berpotensi menyebabkan rendahnya luas areal panen dan produksi daun tembakau berkualitas adalah serangan hama dan penyakit. Hama dan penyakit bisa disebut sebagai organisme pengganggu tanaman atau OPT yang merupakan bagian dari kegiatan pemeliharaan tanaman yang harus dilakukan secara intensif karena dapat menyerang secara menyeluruh atau sebagai tanaman. Bila kondisi agroklimat mendukung, maka untuk menekan tingkat kerusakan yang disebabkan oleh serangan hama dan penyakit, terlebih dahulu harus diketahui karakteristik vektor penyebab kerusakan pada seluruh bagian tanaman untuk memudahkan cara memberantas atau pengendalian hama dan penyakit. Beberapa jenis hama penyakit yang sering dijumpai pada lahan pembibitan maupun pada pertanaman tembakau adalah yaitu hama. Yang pertama ada hama ulat geraya atau Spodoptera litura. Serangan terjadi pada sore hingga malam hari, baik di pembibitan maupun di areal penanaman. Larva atau ulat membutuhkan waktu 14 hari mencapai masa dewasa dan berubah menjadi kepompong. Pengendalian dengan pestisida seperti Danke 40 WP 1,5 sampai 2 gram liter per liter air atau volume semprot 700 liter per hektar. Penalti 50 SC dengan dosis 1 sampai 2 ml per liter air atau volume semprot 300 sampai 500 liter per hektar. Yang kedua ada hama ulat daun atau dengan bahasa Latin Helicoverpa armigera dan ulat pupus yang dengan bahasa Latin Helicoverpa azulla. Gejala ini yaitu memakan pucuk daun dan daun atas tembakau sehingga daun mudah mekar, berlubang dan tidak utuh lagi. Tanaman inang ulat ini adalah kapas, jagung, kedelai, buncis, dan tomat. Pengendalian pestisida nabati: daun sirih hutan, tan pelorong, akar tuba, daun tembakau, daun pepaya. Pengendalian dengan pestisida seperti penalti 50 SC, Danke 40 WP, diazinon dan sebagainya. Selanjutnya ada penyakit lanas atau dengan bahasa Latin Phytophthora nicotianae atau TMV dengan bahasa Latin Tobacco mosaic virus. Gejala serangan ada dua tipe, yaitu tipe 1 tanaman yang daunnya masih hijau mudah terkulai, layu dan mati. Dan yang tipe kedua daunnya terkulai kemudian menguning akhirnya mati. Demikian juga dengan penyakit layu bakteri atau Ralstonia sp. Gejalanya hampir sama. Pengendalian penyakit tembakau dengan menggunakan Explore 250 EC dengan dosis 2 sampai 4 ml per liter air atau volume semprot 50 sampai 800 liter per hektar. Waktu aplikasi sebaiknya pagi hari sebelum jam 9.00 pagi. 2. Penyakit terbah disebabkan oleh cendawan atau virus seperti Vitium spp, virus kerupu atau Ruga tabaci, Sclerotium sp dan Rhizoctonia sp. Pengendalian penyakit yang disebabkan oleh virus dan cendawan dengan menggunakan fungisida Pitigran Blue, dosis 300 sampai 500 gram per 100 liter. Terakhir, panen. Kira-kira 3 bulan dimulailah panen pertama pada daun tembakau. Memanen daun tembakau tidaklah mudah. Haruslah bertahap dari daun paling bawah hingga daun paling atas, dan itu memakan waktu yang tidak sebentar. Dari memanen daun pertama sampai daun terakhir dibutuhkan waktu antara 4 sampai dengan 4,5 bulan. Karena dalam satu batang pohon daun tembakau dibagi dalam beberapa grade atau tingkatan. Tiap tingkatan itu menandakan kualitas atau mutu daun. Petani Temanggung menyebutnya total, dan biasa itu terlihat dari warna dan teraba dari aromanya. Untuk aroma memang hanya orang tertentu saja yang bisa menentukan apakah aromanya cukup atau kurang, dan semakin ke atas kualitas atau mutu daun akan semakin tinggi dan harga pun semakin mahal.
Sekian dan terima kasih presentasi yang saya lakukan di video kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga di rumah tidak akan paham gimana perjuangan kamu di kampus. Temanmu nggak akan mengerti gimana dinamika keluargamu saat ini. Sahabatmu nggak mungkin paham gimana perjuanganmu. Even orang tua atau pasangan belum tentu dapat mengerti apapun yang sedang kamu alami saat ini tentang ketakutan, kekhawatiran, penyesalan, keputusan maupun kesedihan. Sekian.